warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Janing Putri Yulianto, kelas Manajemen C, Universitas Muhammadiyah Jember. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai bisnis. Pertanyaan yang pertama adalah, apa pengertian bisnis menurut salah satu ahli dan menurut kalian sendiri? Jadi, menurut saya, bisnis adalah suatu usaha pada bidang jasa atau barang yang bertujuan untuk mendapat suatu keuntungan atau laba. Dan pengertian menurut salah satu ahli yaitu Musselman dan Jackson pada tahun 1992, bisnis adalah suatu aktivitas yang memenuhi kebutuhan dan ekonomi masyarakat pada perusahaan yang diorganisasikan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Jadi kesimpulannya adalah bisnis adalah suatu usaha pada bidang atau jasa yang memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Kedua adalah berikan contoh bisnis di sekitar rumahmu. Jadi, contoh bisnis di sekitar rumah saya pada bidang barang yaitu pembuatan masker. Karena sekarang masa pandemi COVID-19, jadi bisnis yang banyak digandrungi oleh masyarakat sekitar yaitu pembuatan masker. Identifikasilah apakah bisnisnya itu termasuk profit oriented atau non-profit oriented dan berikan alasannya. Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, kita harus tahu dulu pengertian dari profit oriented atau non-profit oriented. Jadi profit oriented adalah suatu bisnis yang bertujuan untuk mencari suatu keuntungan atau laba. Dan kalau non-profit oriented adalah suatu bisnis dalam bidang sosial kemasyarakatan atau politik atau suatu organisasi dan tidak semata-mata hanya untuk mendapat suatu keuntungan saja. Jadi bisnis pembuatan masker yang terdapat di sekitar rumah saya itu termasuk ke dalam non-profit oriented karena bisnis tersebut memiliki tujuan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 dan tidak semata-mata hanya untuk mendapatkan laba atau keuntungan saja. Dengan bukti ditunjukkan dengan harga yang sangat terjangkau, jadi ia tidak hanya untuk mendapatkan laba saja. Maka dari itu bisnis tersebut termasuk ke dalam non-profit oriented karena dapat didefinisikan dalam hal sosial kemanusiaan. Pertanyaan yang keempat adalah, coba terangkan tentang sejarah perkembangan bisnis bisa berdasarkan teori Karl Marx atau ALMA. Teori Karl Marx menyatakan bahwa manusia berkembang melalui perjuangan kelas dan memprediksi bahwa seperti sistem sosioekonomi sebelumnya, kapitalisme memproduksi keterangan internal yang akan berujung pada penghancuran dan digantikan dengan sistem baru. Yang kedua adalah menurut Bukhari Alma, bisnis adalah sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa, dan pemerintah yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa kepada konsumen. Pertanyaan yang kelima adalah, dari bisnis yang kalian buat contoh, identifikasilah termasuk ke dalam jenis bisnis apa. Jadi bisnis pembuatan masker termasuk ke dalam jenis bisnis manufaktur dan bisnis perdagangan. Artinya apa? Bisnis manufaktur adalah bergerak dalam pengolahan bahan baku atau bahan mentah sehingga menghasilkan produk jadi siap pakai. Dan bisnis perdagangan adalah bisnis yang bergerak di bidang niaga, baik dalam skala kecil maupun skala besar dan berperan sebagai perantara yang menghubungkan antara produsen dan konsumen. Yang keenam adalah, dari segi tantangan bisnis, kira-kira tantangan apa yang pasti dihadapi oleh pebisnis tersebut? Yang pertama adalah pengalaman. Suatu pebisnis baru harus memiliki pengalaman, karena jika tidak memiliki pengalaman, itu akan membuat fatal pada bisnisnya tersebut. Yang kedua adalah tim yang tepat.
Pada suatu usaha harus memiliki staf yang berkompeten agar dapat menghasilkan keuntungan dalam bisnis tersebut. Yang ketiga adalah modal. Besarnya modal yang dibutuhkan itu sangat penting dalam suatu bisnis. Yang keempat adalah multitasking. Multitasking adalah semua pekerjaan yang belum terdistribusi dengan baik. Yang kelima adalah pasar dan pelanggan. Pasar dan pelanggan inilah yang penting, harus riset terlebih dahulu karena kita harus melakukan riset dengan baik agar kita dapat mengetahui bagaimana keadaan pasar di sekitar kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan, beberapa pertanyaan dan jawaban mengenai materi bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Nahda Pranandari, NIM 2010411089. Saya di sini akan menjawab pertanyaan tentang produksi. Apa pengertian produksi menurut salah satu ahli dan menurut kalian? Pengertian produksi dari salah satu ahli yaitu setiap usaha atau kegiatan yang membawa benda ke dalam suatu kegiatan sehingga dapat dipergunakan untuk kebutuhan manusia dengan lebih baik. Sedangkan menurut saya, produksi adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan nilai dalam bentuk barang atau jasa dan mengubah input menjadi output. Dari contoh bisnis di atas, jelaskan proses produksinya. Proses produksi masker. Sebelum membuat masker, bahan-bahan yang harus disiapkan adalah 1. Kain katun. 2. Potong tali elastis dengan panjang 6 inci atau karet gelang, tali, strip kain atau ikat rambut. Yang ketiga, jarum dan benang. Yang keempat, gunting. Yang kelima, mesin jahit. Dan cara pembuatannya: 1. Potong kain membentuk persegi panjang berukuran 10 x 6 inci berjumlah 2 buah. Gunakan kain dengan serta yang rapat seperti kain quilting atau spray. Kain berupa kaos juga dapat digunakan dalam keadaan darurat. Lalu tumpuk kedua kain yang telah dipotong dan jahit keduanya supaya masker terdiri dari 2 lapis kain. Yang kedua, lipat sisi kain yang panjang 1/4 inci, kemudian lipat 2 lapis sisi yang melebar 1/2 inci dan jahit ke bawah. Yang ketiga, masukkan tali elastis sepanjang 6 inci, panjang melalui celah yang terdapat pada pinggiran kain yang sebelumnya kamu jahit. Lalu ikat sampai dengan kencang masing-masing tali supaya membentuk tali melingkar. Tali ini akan menjadi loop ke telinga. Yang keempat, perlahan tarik tali elastis sehingga simpul terselip di dalam lipatan kain yang sudah kamu jahit. Tarik sisi-sisi permukaan kain yang menutupi dan sesuaikan dengan masker dapat menutupi wajah kamu dengan baik. Nomor 3, itu termasuk jenis produk yang menciptakan nilai guna atau membuat nilai guna. Berikan penjelasannya. Produk masker merupakan penciptaan nilai guna yang awalnya tidak berguna menjadi guna. Contohnya merubah kain biasa menjadi masker. Terdapat 4 manfaat yang timbul dari produksi. Kira-kira termasuk yang mana? Berikan penjelasannya. Masker termasuk manfaat dasar karena merupakan kegiatan yang bergerak dalam bidang pengambilan dan penyediaan barang-barang atau hasil dari sumber yang sudah tersedia. 5. Termasuk jenis produksi apa? Agraris, industri, ekstraktif, atau yang lain. Berikan penjelasannya. Masker termasuk industri karena pengelola bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi serta memberi nilai atau manfaat pada suatu barang. 6. Cara menghadapi tantangan bisnis bagaimana? Pakai intensifikasi, ekstensifikasi, atau yang lainnya? Coba jelaskan.
saya di sini menjawab diversifikasi karena supaya dalam meningkatkan hasil produksi namun dengan cara menambahkan jenis hasil produksi sehingga beraneka ragam. Sekian jawaban dari saya. Jika ada salah kata atau salah jawaban saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.